Pengertian pasar modal. Ada beberapa instrumen dalam berinvestasi di mana masyarakat lebih mengenal berupa emas atau properti. Namun, tidak banyak yang mengetahui tentang pilihan investasi melalui pasar modal. Dengan memilih berinvestasi menggunakan capital market atau pasar modal ini, tidak hanya memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan, namun juga berperan aktif dalam meningkatkan kondisi perekonomian dalam negeri. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara menurut Bruce Lee, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada tanggal 31 Desember tahun 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember tahun 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Berdasarkan namanya, Bursa Efek terdiri dari dua kata yang memiliki arti masing-masing. Bursa memiliki arti tempat jual beli, sedangkan efek menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tentang pasar modal adalah barang yang didagangkan di tempat jual beli tersebut. Hal yang termasuk efek di sini adalah surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Jadi, singkat kata bursa efek adalah pasar di mana terjadi jual beli efek dari suatu perusahaan. Di Indonesia, tempat jual beli efek ini dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX), yang berkantor di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di kota lainnya. BEI adalah lembaga resmi dari pemerintah Indonesia yang memfasilitasi segala kegiatan jual beli saham perusahaan go public. Di dalamnya tercatat 108 perusahaan yang menjadi anggota bursa. Corporate action adalah setiap kegiatan yang membawa perubahan material pada organisasi dan berdampak pada pemangku kepentingannya, termasuk pemegang saham, baik yang umum maupun hingga pemegang obligasi. Peristiwa ini umumnya disetujui oleh Dewan Direksi Perusahaan, pemegang saham dapat diizinkan untuk memberikan suara pada beberapa acara juga. Beberapa tindakan korporasi mengharuskan pemegang saham untuk mengirimkan tanggapan. Ketika perusahaan publik menerbitkan corporate action, hal ini memulai proses yang secara langsung mempengaruhi efek yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Corporate action dapat berkisar dari masalah keuangan yang mendesak, seperti kebangkrutan atau likuidasi, hingga perusahaan yang mengubah nama atau simbol perdagangannya. Corporate action dapat bersifat wajib atau sukarela. Corporate action wajib secara otomatis diterapkan pada investasi yang terlibat, sedangkan corporate action sukarela memerlukan respons investor untuk diterapkan. Pemecahan saham, akuisisi, dan perubahan nama perusahaan adalah contoh corporate action wajib. Penawaran tender, dividen opsional dan masalah hak adalah contoh dari corporate action sukarela. Pengertian fraud adalah penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Contoh fraud adalah penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, dan penipuan-penipuan keuangan yang lain. Fraud sendiri dapat dilakukan oleh satu individu, kelompok maupun perusahaan secara utuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari apa itu fraud adalah serangkaian ketidakberesan irregularities, dan perbuatan melawan hukum illegal act, yang dilakukan oleh suatu pihak, guna mendapatkan keuntungan pribadi.
Kegiatan investasi bukan lagi hal yang awam bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, utamanya di ibu kota Jakarta. Terutama di kalangan pekerja muda, beberapa tahun belakangan semakin banyak anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan yang bisa diperjualbelikan. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal diantaranya meliputi surat utang obligasi, saham, reksadana, instrumen derivatif, dan lainnya. Berinvestasi di pasar modal membawa berbagai keuntungan, namun sama halnya dengan melakukan jual beli produk apapun lainnya, terdapat berbagai risiko yang dihadapi. Risiko tersebut dapat terjadi karena berbagai hal, termasuk adanya pihak-pihak yang melakukan kecurangan sehingga merugikan pihak lainnya. Salah satu kecurangan yang dapat terjadi dalam pasar modal adalah market manipulation atau manipulasi pasar. Manipulasi pasar adalah tindakan menggembungkan atau menurunkan harga instrumen keuangan secara artifisial atau memengaruhi perilaku pasar untuk keuntungan pribadi. Tindakan manipulasi pasar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Terdapat berbagai dampak buruk dari tindakan manipulasi pasar, tidak hanya merugikan investor lain yang melakukan kegiatan investasi di pasar modal, bahkan dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara nasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal melarang tindakan manipulasi pasar dalam Pasal 91 hingga Pasal 93. Tindakan manipulasi pasar yang dilarang dalam Undang-Undang Pasar Modal yaitu 1. Tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. 2. Melakukan dua transaksi atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. 3. Membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan, a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan, atau b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan TSB. Apabila terdapat pihak yang melakukan hal-hal tersebut di atas, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah, Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal.